Oke. Nah, ini sebenarnya ada tiga lapisan. Lapisan luar tuh ini. Eh, nggak terlalu jelas sih kalau di sini. Lapisan. Hmm, inilah ya. Nih, ada tiga lapisan ini. Dari luar sampai dalam ini sama aja. Jadi, kalau lapisan terluar, itu yang paling depan ada kornea. Lanjut, dari kornea ini ada sklera. Nah, tapi di perbatasan antara kornea dan sklera ini ada daerah limbus. Terus di bagian tengah, lapisan tengah ini ada lensa kristalina, ada iris, ya, nyambung ke koroid. Nah, sampai belakang ini ada koroid. Terus yang paling dalam ini ada retina. Nih ya. Tadi yang luar ada kornea, limbus, sklera. Yang tengah itu ada lensa kristalina, iris, corpus ciliaris, koroid. Terus yang dalam ini ada retina. Di situ ada bentukan, ada ora serata sama fovea centralis. Cekungan ya ora serata. Ini secara skematisnya, ini tadi yang terluar kornea, ya lanjut ke belakang, ini limbus, perbatasan antara kornea dan sklera. Nah terus habis dari limbus, ini sklera sampai ke dalam. Ini. Yang tengah tadi lensa, ada iris. Nah, ini ada corpus ciliaris. Dari corpus ciliaris lanjut ke koroid. Koroid itu isinya pembuluh darah. Hmm. Terus yang dalam ini ada retina. Ini kelopak mata histologinya. Ada pars cutanea, ini yang bagian luar yang ditumbuhi bulu. Ini ada folikel rambutnya ya. Ini. Sama ada pars conjunctiva. Ini yang nempel dengan bola mata. Di sini ada tiga kelenjar. Ya ini yang dilingkarin merah. Ini adalah otot skelet. Karena kita kan bisa menggerakkan kelopak mata. Jadi di sini ada otot skeletnya. Nah ini ada tiga kelenjar. Nah pertanyaannya itu bentukan. Ini ada kelenjar meibum, yaitu kelenjar lemak yang tidak bermuara pada folikel rambut. Ini kelihatan ya. Ini kayak kelenjar lemak, tapi di sini nggak ada folikel rambutnya. Dia berada di paling belakang. Terus ada kelenjar zeis. Ini kelenjar lemak kecil bermuara pada folikel rambut. Dia itu nyambung. Ini kan folikel rambut nih. Nah, terus di sini ada nyambung sama kelenjar lemaknya. Ini adalah kelenjar zeis. Terus ada kelenjar mol. Ini merupakan kelenjar keringat apokrin. Ini kayak bulat-bulat kosong gini aja. Kalau yang ini kan kayak ada jaring-jaringnya keruh gitu kan. Nah, kalau yang ini bulat-bulat kosong tuh. Ini kelenjar mol. Kelenjar keringat. Ini kelenjar minyak. Terus ini ada bentukan otot skelet. Sediaannya palpebrae atau kelopak mata. Ini mata secara histologis bentukannya seperti ini. Ini kornea, iris, ini lensa kristalina. Di sini ada zonula zenii. Ini ada corpus ciliaris. Ini skleranya ke belakang ini. Sklera. Ini juga sklera.
Koroidnya tipis banget. Oke, kita ke bagian mata yang paling luar atau yang paling depan. Yang paling depan, yang paling terluar itu tersusun dari kornea. Ya, kornea ini ada beberapa lapisan. Yang paling luar ini ada epitel kornea, tersusun dari epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Terus di bawah epitel itu ada membran Bowman. Ini transparan ini ya. Di bawah kornea tidak berbentuk dan tidak mengandung sel ya. Yang transparan ini tipis. Terus yang paling tebal ini adalah substansia propria atau stroma kornea. Setelah itu ini ada membran Descemet. Ini tipis, tipis sekali. Terus yang paling dalam ini ada endotel kornea, tersusun dari satu lapis sel kuboid. Ini lapisan ya pertanyaannya. Hmm. Kalau sediaan mata, bentukan kornea, lapisan berarti kelima ini tadi. Nah, di bawah kornea itu ada iris. Sediaannya mata, bentukan iris. Iya, iris itu yang mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Jadi, eh, kalian tahu pupil. Pupil itu yang hitam, bagian hitam di mata itu. Nah, besar kecilnya pupil itu ya yang ngatur iris ini. Bagian paling anterior. Vas, bagian nah, ini dibaca sendiri ya ini teorinya. Nah, ini di bagian belakangnya atau posteriornya terdapat jaringan berpigmen. Terus di sini juga ada otot polos juga. Ada musculus sphincter pupil, musculus dilatator pupil. Sphincter itu yang kelihatan gelap ini. Kalau yang dilatator dia itu nempel sama lapisan berpigmennya. Dia iris. Terus di belakangnya iris ini ada lensa. Ini lensa kristalina. Nah, lensa ini difiksasi oleh suatu benang-benang tipis ini namanya zonula sini. Jadi ini kalau dari depan ini ada kornea, ada iris, terus ini ada lensa kristalina. Nah, ini iris kalau diperbesar, sediaan mata bentukan iris ini ditunjuk jaringan musculus sphincter pupil. Terus kalau ditunjuk di sini sederet dengan lapisan berpigmen, ini adalah musculus dilatator pupil. Nah, di antara kornea, iris sama lensa ini ada suatu ruangan. Yang depan ini ruangan okuli anterior, kamera okuli anterior. Yang belakang ini ruangan kamera okuli posterior. Di dalam ruangan ini berisi cairan, namanya humor aqueous.
Sediaan mata, bentukan sklera, bentukan iris, bentukan lensa kristalina. Ruangan kamera okuli anterior, ruangan kamera okuli posterior. Berisi humor aqueous. Oke. Sekali lagi, kalau dia berada di antara kornea dan iris, berarti ini adalah ruangan kamera okuli anterior. Kalau dia di belakangnya iris, di sisi yang berpigmen ini, berarti ini adalah ruangan kamera okuli posterior. Dari namanya anterior itu kan depan, posterior itu belakang. Oke, terus di bagian mata yang luar dari sklera ini lanjut ke limbus. Limbus ini zona pertemuan antara kornea dan sklera. Ini yang masih lapisan luar ya. Ini lapisan terluar, kornea, limbus, ini sklera. Sediaannya mata, daerah limbus, lapisan sklera, bentukan kornea. Ini bentukan apa? Iris. Iris. Ya, iris. Oke, tadi kan nih dari yang luar, telinga luar. Nah, ini lanjut ke telinga tengah. Jadi dari iris itu lanjut ke corpus ciliaris. Di corpus ciliaris ini ada suatu tonjolan. Nah, kalau kalian belajar di Unvet, namanya tonjolan itu adalah prosesus. Karena dia berada di corpus ciliaris, berarti namanya adalah prosesus ciliaris. Terus, nah ini ada jaringan di antara iris dan corpus ciliaris. Ini namanya ligamentum pectinatum. Nih. Terus di daerah perbatasan ini ada dua celah atau kanal. Nih. Yang ditunjuk ungu itu namanya adalah spatia fontana. Nah, yang ada di dekat limbus ini namanya kanal Schlemm. Diaan mata, bentukan corpus ciliaris, processus ciliaris. Ini ligamentum pectinatum. Aku secara teori agak lupa ya ini nyambungin apa dengan apa. Nanti coba kalian baca sendiri. Atau mungkin kalian ada yang tahu. Ini kayaknya dia berada berada di antara limbus dan irisnya. Ligamentum pectinatum. Nah, terus ini yang ditunjuk panah hitam. Ini adalah zonula zinii. Ini kayak benang-benang yang berfungsi untuk memfiksasi posisi dari lensa kristalina. Sini ada ruangan yang merah, ini kanal Schlemm, yang ungu kecil ini adalah spatia fontana. Kalau dekat dengan limbus berarti kanal Schlemm. Oke, ini masuk ke mata bagian dalam. Jadi dari sini nih, kalau diterus, set, nah itu jadi ini. Nah, ini sediaannya mata, ini bagian agak ke dalam. Terus ini ada suatu daerah
perbatasan antara retina pars ciliaris yang hijau dan retina pars optica. Retina pars ciliaris itu melapisi permukaan posterior corpus ciliaris dan processus ciliaris. Terdiri dari dua lapis sel kubis yang dalam jernih sedangkan luar berpigmen. Jadi ini sambungannya ini ya. Kalau ke belakang nyambungnya ini sini. Terus ini jadi retina pars optica. Daerah sambungannya ini adalah ora serrata. Terus di tengahnya ini ada lapisan koroid. Koroid ini isinya pigmen sama pembuluh darah. Ini sklera. Ini di retina. Retina itu dibagi jadi 10 lapisan. Ini mungkin di buku teori ada ya. Biasanya itu disingkat, nggak ada di sini. Ada yang tahu nggak ini singkatannya apa biar enak? Aku ketikin ya di chat. Kayak ada. Nah, tuh. Itu untuk di chat itu untuk mempermudah kalian ngafalin lapisan-lapisan yang ada di retina. Jadi, yang paling dalam ini koroid ya. Kok nggak ada koroid ya di sini? Iya, nggak ada koroid. Ini koroid. Oke, kita ke retina dulu. Jadi yang paling dalam, yang berbatasan langsung dengan koroid, ini ada lapisan berpigmen. Setelah itu, ini kan ber itu berpigmen. Terus ke itu kerucut dan batang atau koni radiali. Itu yang kayak bendera ini. Ini lapisan kerucut dan batang. Terus lidnya itu limitan eksterna. Itu selapis ini aja. Limitan eksterna. Terus N-nya itu nuklear eksterna. Nih ya, yang kayak titik-titik ini nuklear. Kayak nukleus kan ini isinya inti-inti ya. Nukleus nuklear nih. Nuklear eksterna. Terus P ini plexiform eksterna. N lagi nuklear interna. P plexiform interna. G itu lapisan ganglion. Sa itu saraf, itu yang ini. Li itu yang paling dalam limitan interna. Ya, ini ya. Sediaan mata. Seluruh lapisan ini retina. Ini koroid yang hitam. Terus ini sklera. Ya, lapisan. Koroid ini nanti dibagi jadi dua lapisan. Ada yang koreovaskular sama koreo kapiler kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi di teori. Bisa aja keluar. Bedanya ini ada bagian yang pembuluh darah besar, ada yang kapiler.
Yang kapiler ini biasanya dekat dengan retina. Cuma nggak kelihatan di sini. Nah, terus ini lanjutkan makin dalam di bagian belakang bola mata ini ada syarafnya buat eh, ngelanjutin impuls ke otak buat diterjemahkan gambar yang kita lihat itu apa atau bayangan yang kita lihat itu apa. Ini retina ya. Jadi ini ada suatu cekungan nih namanya excavatio nervus opticus. Terus yang di lingkaran hijau ini ada suatu bentukan lamina cribrosa. Di belakangnya lamina cribrosa ini yang di lingkaran kuning ini adalah nervus opticus atau syaraf penglihatan kita itu. Sediaan mata. Nah, di retina itu ada suatu cekungan juga. Namanya adalah cekungan fovea centralis. Merupakan suatu sumur cekungan dangkal yang disebabkan tidak adanya lapisan dalam retina. Jadi ini hanya ada sel kerucut dan sel batang ya. Ini. Fovea centralis merupakan pusat untuk mendapat ketajaman penglihatan terbesar bersifat avaskular. Ini. Cekungan fovea centralis. Kalau ditanya daerah, jawabannya adalah makula lutea. Bawah ini seluruh lapisan ini retina. Bawahnya retina ini ada koroid. Setelah koroid ada sklera. Ini mata luar, bagian tengah, bagian dalam. Oke, mata ada yang ditanyakan. Oke, coba kita review deh. Nah, nah, bentukan yang aku tunjuk ini apa? Iris. 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 Terus ini bentukan ini apa? Kayak benang-benang. Granula sini. Granula sini. Oke. Ini ruangan Kamera okuli posterior. kamera okuli Posterior. posterior. Belakang berarti posterior. Berarti ini kamera okuli anterior. Oke. Ini bentukan apa? Kornea. Kornea. Ini bentukan apa ini? Lensa kristalin. Lensa kristalina. Oke. Kalau ini bentukan apa? Berarti ini? Lensa ciliaris. Oke. Ini lapisan sklera. Oke. Daerah Limbus. limbus. Oke. Ini daerah ini kan kayak agak menebal nih di belakangnya. Ini apa ini? Daerah apa? Sama ini juga di sini ada. Ora serata, betul.
Ini bentukan Nervus opticus. nervus opticus. Oke, terus di iris nih, di bagian sini kira-kira ada jaringan apa ini? Ada otot. Otot apa tuh yang di sini? Musculus sphincter pupil. Ya, musculus sphincter pupil. Kalau yang di sepanjang lapisan berpigmennya ini, Musculus dilatator pupil. ya, musculus dilatator pupil. Apalagi ya, di mata tengah ada lapisan apa? Yang hitam, Choroid. choroid. Oke. Ada yang ditanyakan mata? Udah gitu doang sih mata. Kak Paling Faiz mau tanya, Heeh. yang di bagian kornea itu kan ada lapisan Bowman membran. Nah, Mm-mm. isinya apa aja? Atau kayak cuman ruangan kosong gitu ya, Kak? Ini kemungkinan cuma ruangan kosong ya. Kan cuma selapis gitu ya. Perbatasan dari epitel ke stromanya ini. Kan nggak ada ini. Tidak berbentuk, nggak mengandung sel ini. Kak, Mungkin pakai bisa dicek di Rades. ini ya. Buku teori. Siapa tahu aku salah atau Iya. kelewatan. Hmm. Terus Ada yang lagi? membran Desmond itu juga kayak ruangan doang ya, Kak? Heeh, sama kurang lebih. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Permisi Kak Faiz. Mm-mm. Maaf Kak jika tadi tiba-tiba keluar wifi-nya. Kok wifi ini apa? Hotspotnya dari HP kan 4G-nya nggak mau muncul Kak. Ini saya pindah tempat. Heeh. Boleh, boleh tolong ini ya Kak. Ulang dari yang iris. Iris Yang sebelumnya sampai kornea. mana? Yang sebelumnya kornea. Ini iris Hmm. sampai mana yang kamu ketinggalan? Yang di Atau eh, cuma iris? iya iris. Iris aja. Oke. Ya. Jadi ini ya, iris itu letaknya di sini. Dia di bagian tengah dari mata. Jadi setelah kornea, bagian luar itu lanjut ke iris yang bagian tengah. Iris itu sejajar sama lensa kristalina ini. Ya. Nah, ini iris. Jadi iris itu yang memberi warna pada mata. Ya, kalau kita orang Asia kan warnanya coklat. Nah, kalau orang Eropa warnanya biru atau kadang ada yang hijau. Nah, itu yang ada warnanya itu lapisan berpigmen di iris yang warnanya gelap ini. Nah, iris ini bisa mengatur besar kecilnya pupil untuk apa ya? Mengatur seberapa banyak intensitas cahaya yang masuk ke mata. Misal kalau siang hari kan panas, buat ngurangin cahaya yang masuk, berarti pupilnya itu mengecil. Pupil itu nih kayak lubang di tengah ini. Jadi iris ini bisa memanjang, bisa mengkerut. Tuh. Nah, yang bisa mengatur itu adalah muskulus ini dilatator sama sphincter pupil. Kalau muskulus sphincter itu yang ini, yang warnanya gelap kelihatan. Kalau yang muskulus dilatator itu yang ada di sepanjang lapisan berpigmennya. Itu iris. Nah, ini yang Baik-baik merah Kak. ini muskulus sphincter pupil. Terus yang sepanjang lapisan berpigmen ini muskulus dilatator pupil. Cukup? Atau ada lagi? Baik Kak, terima kasih. Oke.
Oke, aku lanjut ya ke telinga. Zoom aja lah. Apa ini coret-coret ini? Nah, sama kayak mata, telinga itu juga dibagi menjadi bagian luar, tengah, dan dalam. Yang bagian luar itu ada auricula atau daun telinga sama meatus acousticus externus. Ini salurannya. Ini kalian kalau bersihin kuping pakai cotton bud itu ya sampai sini lah paling. Nah, telinga bagian luar. Terus di bagian tengah itu ada cavum tympani, tubulus eustachius, sama tulang pendengaran. Ada 3, malleus, incus, stapedius. Ini membran timpaninya, bagian tengah, dengan tengah. Ini cavum tympani. Terus ini ada 3 otot pendengaran. Ada malleus, ini yang nyambung sama membrana timpani. Terus ada incus, sama staped. Di bagian dalam ini ada cochlea sama canalis semicircularis. Oh ya, ini di bagian tengah tadi ada saluran eustachius. Ini saluran yang menyambungkan rongga telinga bagian tengah ke mulut. Nah, ini secara skematis bagian tengah dan dalam. Tengah itu ya ini dari cavum tympani ke otot pendengaran ini. Malleus, incus, stapes. Ini ada cavum tympani sama saluran eustachius. Ini bagian tengah. Terus di bagian dalam ini ada canalis semicircularis sama cochlea. Ada juga ini sih, utricle sama sacculus. Jujur aku lupa ya fungsinya ini apa. Utricle sacculus ini. Tapi kalau yang canalis semicircularis ini, nah, telinga itu ada 2 fungsi sebenarnya. Ada yang tahu apa? Sebagai indera apa tuh? Apa aja? Diperankan 2 bagian ini, cochlea sama canalis semicircularis. Yo. Yang tahu plus 10 yuk. Nggak ada yang tahu nih. Oke, jadi telinga itu ada 2 fungsi. Yang pertama untuk pendengaran di cochlea. Yang kedua itu sebagai organ keseimbangan. Itu di canalis semicircularis. Ini kan ada 2 saraf ya ini. Nih, yang di cochlea ini, kalau kalian ingat, di 12 saraf kranial ada vestibulo cochlearis. Nah, vestibulonya itu buat keseimbangan. Kalau yang cochlearis itu buat pendengaran. Oke, kita ke telinga bagian luar. Sediaannya ini namanya auricula atau daun telinga. Jadi tersusun dari lempengan tulang rawan elastis, nih, sama dibungkus oleh kulit tipis, mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat. Iya, ini tulang elastisnya, tulang rawan elastis. Terus dia diselimuti oleh kulit tipis. Ada folikel rambut, ada kelenjarnya. Nggak kelihatan sih di sini. Ini sediaan auricula. Lanjut agak dalam, ini ada
meatus acusticus externa. Sediaan ya pertanyaannya. Nah, ini strukturnya mirip kayak auricula, cuma bedanya di sini ada bentukan kelenjar serominus ya. Ini folikel rambut. Ini kelenjar sebasia. Sediaan meatus acusticus externa atau externus. Terus ini bentukan tulang rawan elastis, bentukan kelenjar serominus, bentukan folikel rambut. Nah ini kelenjar serominusnya. Sini ada folikel rambut. Nah, lanjut telinga dalam. Entah kenapa telinga tengahnya ini nggak dimasukkan, nggak tahu ya dari dulu emang gini. Nah, terus ini langsung ke telinga dalam. Yang pertama ini adalah cochlea. Ini sediaannya telinga dalam, bentukan, yang seluruh bentukan ini adalah cochlea. Terus yang nomor 2, ini tadi kanalis semicircularis. Sebelahnya kanalis semicircularis itu ada utricle. Terus ini ada ruangan namanya vestibuli. Yang 5 ini sakuli. Yang 6 ini nervus vestibularis karena dekat sama vestibula. Yang ini nervus cochlearis karena dekat dengan cochlea. Nah, ini dalam cochlea sediaannya telinga dalam, seluruh bentukan ini adalah cochlea. Terus bentukan yang di tengah ini ada ganglion spiralis. Nah, ini ada ruangan-ruangan ya. Jadi ini sepaket 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sepaket ini ada 3 ruangan. Yang atas ini ada skala vestibularis atau skala vestibuli. Yang tengah ada skala media. Yang bawah ada skala timpani. Ketiga ruangan ini dibatasi oleh suatu bentukan. Antara skala vestibuli dengan skala media ini dibatasi oleh bentukan tipis ini. Namanya membrana vestibularis Reisner. Terus antara skala media dengan skala timpani ini dibatasi oleh bentukan organon corti. Nah, ini belum ada ya, ya nggak ada tulisannya. Ini adalah seluruh bentukan ini organon corti. Nah, di ruangan-ruangan ini berisi cairan. Kalau di skala vestibula dan skala timpani itu isinya perilimfa. Kalau di skala media isinya endolimfa. Ribet ya. Kalian pelan-pelan hafalin lah ini. Nggak harus bisa. Ini secara skematisnya. Ya Allah. Jadi yang atas ini ada skala vestibuli. Yang tengah skala media. Yang bawah skala timpani.
Skala vestibuli dan skala timpani berisi apa? Perilimfe. Ya, perilimfe. Skala media isinya Endolimfe. endolimfe. Oke. Terus ini ada bentukan yang membatasi skala vestibuli dan skala media ini adalah vestibular. Vestibular register membran. Ya, yang ini adalah organon corti. Banyak banget. Oke. Ini ganglion spiralis, skala vestibuli, skala media, skala timpani, membrana vestibular Reisner, organon corti. Terus di bagian sini, yang hijau, ini apa ini namanya? Dulu. Ligamentum spiralis. Oke. Ini ganglion spiralis, ini ligamentum spiralis. Terus di bagian yang gelap ini ada stria vascularis. Ini banyak pembuluh darahnya ya. Oke. Terus ini kita bahas organon cortinya. Ya Allah. Secara skematis tuh gini. Kayak ada jembatannya, ada terowongannya. Oke. Ini nomor 1. Mana nomor 1? Seluruh bentukan ini adalah organon corti. Ini kalian nggak wajib hafal ya. Jarang keluar juga. Terus yang bawah ini adalah yang kayak jembatan. Ini adalah membrana basilaris atau membran basilaris. Terus yang nomor 3 ini ada celah Noel. Celah Noel ini ada tiang di tengahnya namanya tiang corti. Nomor 4 ini ada terowongan corti. Nomor 6 ini ada limbus spiralis cochlea. 7 lamina spiralis cochlea. Yang 8 ini kayak ada tonjolan ke dalam skala media. Ini ada membrana tectoria. 9 ini kayak ada cekungan namanya sulcus spiralis internus. Ya, kalian hafalin sendiri ya. Semangat. Nih, membran basal. Ya kan? Basilaris. Celah Noel. Tuh, Noel yang ini apa yang ini? Yang ini, Noel. Yang ini terowongan corti. Ini tiang corti. Ini sulcus, gak hafal. Sulcus spiralis internus. Ini membrana tectoria. Stria vascularis. Ligamentum spiralis. Enggak wajib hafal. Oke, itu cochlea. Ini kurang lebih. Cochlea itu tersusun dari ruangan-ruangan. Ya. Skala vestibuli, skala media, skala timpani. Di ganglion spiralis, ligamentum spiralis.
Oke, lanjut ke kanalis semisirkularis atau saluran setengah lingkaran. Nggak tahu setengah lingkarannya dari mana. Ini ada dibagi jadi dua ruangan lagi. Yang dalam jernih ini adalah ductus semisircularis pars membranacea. Terus yang ada jaring-jaringnya di bagian luar ini adalah kanalis semisircularis pars osea. Yang nomor 1, yang luar ini isinya perilimfa. Yang nomor 2, yang dalam isinya endolim. Itu tadi kanalis semisircularis di bagian panjangnya ini. Ya, kalau dipotong di sini kelihatannya seperti ini. Kalau di bagian pangkalnya ini ada bentukan ampula. Ya, ampula. Ampula ini di dalamnya kayak gini. Ada bentukan crista ampularis. Di atas crista ampularis itu ada kupula. Iya. Kalau secara skematis, yang biru itu nih kupulanya. Terus yang hijau ini ampulanya. Crista ampularisnya. Terus di ruangan ini isinya endolim. Selesai. Ada yang ditanyakan? Ini ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ini sebagai organ keseimbangan. Jadi kalau kalian gerak kiri kanan, ini tuh ikut gerak. Nah dari sini di impulsnya diteruskan nih ke otak, terus diterjemahkan. Kalau kalian nih ada gerakan apa, nah itu ininya ikut gerak. Tuh kalau nggak salah ya. Ya telinga, nggak jelas ya telinga. Permisi Kak Faiz. Mm-mm. Waktu SMA ini ada sanggurdi itu tulang Kak. Di sini nggak dipakai lagi kah? Ada itu ya tadi. Kan kalau SMA kita kan pakai bahasa-bahasa apa ya? Bukan bahasa Latin. Nah, kalau di kuliah kan kita pakai bahasa Latin ya. Sanggurdi-sanggurdi tadi itu mungkin salah satu dari ini, Incus, Stapes sama Malleus. Aku lupa sanggurdi itu yang mana, tapi itu salah satu dari 3 tulang ini. Kebetulan di STO ini kayaknya nggak dipelajari ya, di praktikumnya. Nggak tahu kalau di teori. Kak. Ya, ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, kita latihan soal. Nomor 1, lapisan yang ditunjuk. Lapisan koni, lapisan koni. Rame banget. Ya, koni radiali atau kerucut dan batang. Bagian dari lapisan ini semua apa nih? Retina pars optica. Retina pars optica. Oke. Nah, dia sama siapa Anin tuh sebelahan. Oke, ini
Lapisan apa? Koroid. Koronoid. Oh, Koroid. koroid. Ini Koroid. lapisan Sklera. 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 Oke. 3. Bentukan apa yang dilingkari itu? Organon corti. Organon corti. Ya, organon corti. Yang ini Membrana vestibularis Reisner. membrana vestibular Reisner. Ini dalam seluruh bentukan apa ini? Koklea. Koklea. Cochlea. Ini ruangan Skala vestibul. Ini isinya Perilimfa. yang di sini Endolimfa. endolimfa. Skala media. Ini sediaan apa? Meatus akusticus internus. Meatus acousticus externus. Terus bentukan yang ditunjuk? Serominus gland. Kelenjar serominus. Kelenjar serominus. Ini apa ini? Jaringan apa? Tulang rawan hialin. Tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis. 7. Bentukan yang ditunjuk? Prosesus silis. Prosesus ciliaris. Menempel pada Corpus ciliaris. corpus Ciliaris. ciliaris. Oke. Ini bentukan apa? Iris. 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 Ini bentukan Kornea. daerah? Limbus. Oke. Ini bentukan apa ini? Zonula sini. Oke. 9 ruangan? Skala timpani. Berisi Perilimfa. perilimfa. 11 ruangan apa? Yang merah. Yang merah kamera okule posterior. Kamera okuli Kamera oculi posterior. posterior. Ya, berarti yang hitam anterior. Berisi? Humor aqueous. Oke. Tumor aqueous. 13 ruangannya? Skala media. Skala media. Isinya? Endolimfa. Endolimfa. Ini bentukan apa ini? Ganglion. Ya, ganglion spiralis. Ini Ligamentum Ligamentum spiral. beccatum. kalau yang ini gelap ini. Stria vascularis. Stria vascularis. Ini ruangan yang ditunjuk biru, ini apa? Canalis semicircularis pars membrana. Membrana C. Oke. Kalau yang hitam? Canalis Canalis semicircularis semicircularis pars osea. Tadi kayaknya di PPT kayak ductus gitu ya. Aku ragu yang benar yang mana. Tapi ini dalam seluruh bentukan kanalis semicircularis ya. Oke. Ini bentukan yang ditunjuk. Panah hijau apa? Kelenjar Meibom. Kalau yang hitam? Kelenjar Zeiss. Ya, Zeiss. Ini sediaan? Palpebrae. Oh, Palpebrae.
19 jaringan yang ditunjuk warna hijau apa? Musculus dilatator pupil. Kalau yang hitam? Musculus Musculus sphincter sphincter pupil. pupil. Oke. Merah itu bentukan Iris. iris. Iris, Kak. Mana tadi? Iya, betul. Membrana. Pars osea yang dalam, membrana osea yang luar. Oke, udah selesai. Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Enggak. Ada 1, 2, 3. Oke. Kalau gitu, aku cukupkan tutor pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, ini tutor terakhir. Aku mau ngucapin maaf ya kalau selama ini aku ada kekurangan atau ada salah kata ke kalian. Terima kasih buat kalian yang udah datang, yang udah ikut tutor dengan tertib. Untuk masalah nilai gampang lah. Yang penting kalian ngerjain ini post testnya. Tak kasih alat gampang. Nanti rentangnya 86 ke atas semua. Males aku ngoreksi. Apalagi ya. Untuk review mungkin aku infoin ya lebih lanjut. Kalau ada review sebelum UAS atau UPRAK, kan minggu depan kalian masih ini simulasi. UPRAKnya 2 minggu lagi. Lagi ya. Iya, tetap belajar, semangat buat UPRAKnya dan matkul-matkul lain. Jangan dientengin ya histo ini. Soalnya benar-benar ngulang. Kalian kalau tahu mahasiswa markup histo ini sekitar 20-an. Bahkan ada dari angkatan 19. Jadi ini Dokter Eka benar-benar kalau nilainya jelek ya harus ngulang. Jadi tolong jangan disepelein. Karena kalau kalian ada yang ngulang itu bakal ngaruh ke kelulusan kalian. Di mana IPK kalian yang misal rendah gitu ya, IPS-nya rendah itu jatah SKS kalian itu bakal dikurangin. Kan kalau semester 1 tuh pastilah dapatnya matkul itu.